Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bi syahril mubarak ay syahril Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata abdihi ila Rabbil aliyyir rahman wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya wal awliya was salihin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammad alladhi nuruhu mala'al akwan wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'i tabi'ihi ila yaumiddin bi ihsan. Amma faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Faqad qala habibuna wa syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu minal a'mali illa ma kana minha khalisan lahu wa tagha bihi wajhahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin wal amilina ila yaumiddin. Para habaib, para ulama, tokoh-tokoh agama yang sama-sama kita muliakan, jamaah Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, as-saimin was-saimat. Bersyukur selalu kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala setiap waktu dan setiap saat, karena nikmat yang selalu kita terima dari Allah Subhanahu wa taala pun tidak pernah putus pada setiap waktu dan saat. Tidak berlalu napas kita, tidak berlalu detik demi detik waktu yang kita jalani, terkecuali di situ anugerah nikmat Allah yang sangat besar kepada kita, yang kita disuruh mensyukurinya. Maka oleh karena itu hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Terlebih pada saat ini kita berada di satu tempat yang sangat mulia, didudukakan oleh Allah di tempat yang sangat mulia ini, yaitu masjid. Masjid adalah tempat-tempat yang paling mulia di permukaan bumi. Khairul biqa masajidullah. Ya Rasulullah, sebaik-baik pertanahan di permukaan bumi adalah masjid-masjidnya. Terlebih lagi kita beriktikaf di dalam ini masjid sambil menunggu daripada waktu isyraq setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Itu adalah waktu yang sangat berberkat dalam kehidupan kita untuk mendapatkan negeri akhirat yang selamat. Semua ini adalah anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu
tercurah kemampuan sang junjungan kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarga, sahabat, zuriat dan orang yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kesalahan kita, dosa abah mama kita, dosa guru-guru kita, dosa jiran tetangga kita dan keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam agama kita, perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita hidup ini adalah beribadah sesuai daripada tujuan penciptaan Allah. Allah maulah kita berkata, Tuhan nyuruh beribadah. Apa Tuhan ya? Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Aku kadang maulah jin dan manusia terkecuali untuk akibat daripada ciptaan itu adalah supaya beribadah kepada Allah. Empat yang perlu kita pikirkan dalam hidup ini. Pertama, kita disuruh oleh Allah memikirkan tentang awal kejadian. Kita sudah yakin bahwa kita diciptakan oleh Allah. Cuma Allah maulah itu berproses, bersebab. Nah, lalu sebab itu disuruh Tuhan kita mikirkan yang menghasilkan akan sesuatu hal yang baik. Pertama kita pikirkan, wal yanzuril insanu mimma khuliqa. Maka hendaklah memikirkan manusia daripada apa ia diciptakan. Nah, dari apa kita diciptakan oleh Allah. Nah, Allah pula menjawabkan membimbing kita nih. Khuliqa mimma dafiq yakhruju min bainil sulbi wat tara'ib. Kita diciptakan dari setetes air. Bahasa Al-Quran, dafiq. Dafiq itu meluncat. Banyu nama meluncat. Meluncat ke banyu ya. Memancar. Meluncat. Banyu apa? Beranak di mana? Yakhruju keluar min sulbi wa tara'ib, dari sulbi ayah dan dari antara apa nih, dada mama. Sulbi ayah punya, tara'ib dua tulang dada mama. Jadi bibinian itu kan air maniknya di antara dua susu. Makanya apalagi kita bikin susu bini belum puasa ini. Ada kita lalakian sulbi. Sulbi itu anaknya di pertemuan ujung pinggang kita. Makanya bila rancak keluar dia tidak sampai pinggang dia. Kita diciptakan dari setetes air, yang air tersebut keluar dari sulbi abah dan taraib mama. Pertama, apa yang menghasilkan dari kita memikirkan itu? Hasil kita memikirkan itu sadar diri bahwasanya kita nang ini, nang kayak apapun, siapapun, kayak orang manapun, sama bertahan dari banyu bertahan. Banyu bertahan.
Jangan mengangkat sombong dan kecantikan. Apa kecantikan itu? Banyuwara. Jangan sombong dengan keturunan. Kenapa? Sama pada baju. Baju yang hina. Supaya tertanam di dalam hati kita, jangan ada merasa kemegahan dengan apa yang ada pada kita. Kenapa? Karena itu asal kejadian kita. Selanjutnya itu hanya mendatang. Ayo, baju sama, cuma ada yang diberikan Tuhan tubuh bagus, polos erek, tinggi 165, terus 70, timbangan 65, seterek pas. Nya ada tinggi 170, timbangan 40-an, hanya boros. Ada yang lama, mana ngaran timbangan dia. Bulan puasa orang borosnya lama. Kenapa? Timbangan 99,5, kilo bisa dikol. Nah itu mendatang. Ketampanan mendatang, kecantikan mendatang. Putih, warna kulit, putih kuning, habuk, apa lagi? Apa waktu tadi? Sau buruk. Munsau matang masih mengingat, munsau buruk ya. Itu mendatang semuanya. Makanya orang tidak akan bisa mulia dengan kulit yang putih dan kada hina juga kulit yang hitam. Orang tidak bisa mulia dengan ketampanan kecantikan dan tidak akan hina dengan kejelekan. Kenapa? Karena Allah menciptakan dari tetesan air yang sama. Nah itu mendatang bertahan. Mendatang. Nah setiap sesuatu yang mendatang itu bisa hilang. Putih asalnya bibinian lebih. Sakalinya nababar tabur kabinya panas. Bacalah. Tampan asalnya. Sakalinya dapatnya kaca cara bayar. Puas banget dapatnya gagalan di muka. Kada ada artinya lagi. Jadi menyadarkan diri kita agar kita ini merasakan diri kita ini semuanya sama, hina berada. Dan yang mulianya ada. Pikirkan dari tetes air yang sama. Yang kedua, air yang diulah oleh Allah. Allah jadikan segumpal darah menjadi segumpal daging, menjadi berbentuk naga ini. Keluar dalam keadaan lemah lunglai. Nanti kita keluar terbiasa. Orang keluar tuh kada ada membawa apa-apanya. Lemah. Bisa berjalan. Hina. Kenapa hina? Keluar di tempat yang hina. Di pangamihan keluar. Jahil, kada dengan alimnya. Tidak ada yang kita bawa di waktu kita lahir. Diciptakan dari setes-tes air, keluar dalam keadaan tidak ada punya apa-apa, kada besi apa-apa. Mun ada kakak lahir demikian, bagagam, utas amas 10 gram. Itu kada pembawaan kada, itu utas bidan tak air. Nyata kisah kalau orang bahari kan bidan kampung itu tuha-tuha. Lalu yang di bidan ini kan anu-anu. Bidan di kampung itu bahari tuha-tuha. Lambat bidan itu biar mati. Jelas jadi bidan bahari tuha-tuha harus kematian. Kenapa? Sidin ikhlas menolong orang. Biar kita bidan bahari kampung itu 2 hari 2 malam menolong orang dan berenang sekeparok.
akun aja. Ibah barana pulang memandi samingguan sedang pulang balik orang diberi orang napa lakatan 2 liter beras 2-3 liter gula habang saat panggal kan orang bahari akun aja ikhlasnya orang bahari kita ini di bidang orang tua atau lebaran kan berbanyak tuh hasilnya ini lampu di kampung kita kadang juga bah keluar selesai sok kahan itu bergenggaman bayar nininya mahal lihat tangan ada emas 5 gram nah jadi untungnya anak untungnya cucuku untungnya cucuku hanyalah sudah membawa rezeki membawa emas wah ini emas 5 gram 15 juta ya. Banyak lawat ini alhamdulillah di sini cucuku alhamdulillah membawa rezeki bapak jam 10 sore siang datang bidan dari bidan adalah mengatur tasku apa tas jualan emas di sini 5 gram nah jawaban dia lah iya aja sini nanti kurang ini di mana di sini dapatnya jadi ujar nang neneknya anu pam cocok lahir tadi nah bagaimana buka iya nak tas nang ini bah jamidan madai anak maling hanya lahir sudah jadi maling yang persepsi lah nang neneknya ambil rezeki nang bidan madakan maling napa salah bidan juga utas nunggar calok kan ada dengan apa-apa kita sekarang kita punya apa-apa diberi Tuhan rezeki kawan melorong karena diberi Tuhan rezeki kawan wargalang diberi Tuhan rezeki kawan bakar mobil itu semuanya mendatang hanya nah setiap yang mendatang berarti ada yang memberi apabila kita diberi maka kita jangan sombong dengan pemberian tapi umahakan nang memberi himung lawan nang memberi terima kasihlah nang memberi siapa nang memberi wa ma bikum min ni'matin fa minallah semua nikmat yang ada pada kamu tidak ada yang bisa mendatangkan kecuali Allah alhamdulillah makanya hidup banyak bersyukur lawan Tuhan kenapa bersyukur? Karena kita mikirkan asal kejadian kita sekarang aku nangka ini nah setiap sesuatu berubah ada nama julungi mau ada nama julungi berarti kau terima kasih kalau nama julungi ya. Jangan disombongkan jangan dibanggakan diri kita tidak bisa apa-apa kita tidak bisa apa-apa sekarang ada ini semuanya nikmat anugerah dari Allah alhamdulillah makanya bila kita ketujuh alhamdulillah sedikit alhamdulillah bergerak alhamdulillah badiah alhamdulillah kurma alhamdulillah pahimungan hati lawan Allah hal itu diberi Tuhan gembira terus ya. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu katakan oleh kamu dengan karunia Allah dengan rahmat Allah maka kalian dengan yang kita gembira makanya mau hidup nih sawat aja sakit hati ya sakit hati pusang sakit hati gelisah tuh kadang tahu dinikmat tuh ya apalagi bergugur di mana di jembatan Opor apa sakit hati ada yang bergugur di jembatan Besiri alih-alih kan anak-anak orang kurang iman tuh kurang makrifat tuh kurang gara-gara sakit hati gara-gara diputus apa
bagiannya diputus pacar. Jaka pimpinan itu kan gara-gara ditinggalkan laki kada sendiri tangan tulang menyupir kalau supaya maka seminggu kada sendiri tangan itu berbini sendiri. Kalau sesakit hati biar besar hati banyak aja lagi kita mikirkan nikmat yang lain daripada itu. Asal mau mikirkan, mau kita mikirkan yang itu aja, jangan sakit hati. Maka bila orang sakit hati, tertutup pintu ma'rifah kepada Allah. Tertutupnya pintu ma'rifah, maka mengakibatkan gelap hati kita. Apabila gelap hati kita, ya kita kada mau lagi berbuat taat, kada mau lagi mendengar nasihat, tertutup sudah. Orang sudah tertutup tu biar orang memberi nasihat, nang menasihati di mamai sendiri. Sabar jelai, ada papa jiwa jelai, itu kematian laki. Oi, imbah kematian laki. Jadi binian tujar bila imbah kematian laki itu, bila tenang aja, tu lambat belaki aja ujar. Bila kematian, gelisah. Kenapa kalian mati berdahulu? Kurang ulur mati berdahulu. Saya bangun lagi marahi mati jadi. Lantas belaki ujar, nggak tahu juga. Tertutup hati kita. Ada aja nasihat. Bila sudah tertutup hati kita karena pikiran kita pusat, hati kita gelisah, sakit hati, ada lagi memandang nikmat, ada aja nasihati. Orang bebaca di masjid, mix sampai kalau masalah orang membaca ini kan nang dikeluarkan orang nasihat, hadis, Quran bicara, nang di rumah tu bermamai tak. Apa kamu tu jadi sobat ini itu tu nyinggung aku tu dia. Orang kan menyinggung, menyambat benar deh. Jadi sudah hati tertutup, ada mau lagi. Nah jadi supaya hati kita lapang, pikiran tenang, lihat nikmat Tuhan banyak. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi ankada dhahrak wa rafa'na laka zikrak. Itu memang ayat turunnya kepada Rasulullah. Apakah tidak kami lapangkan dada engkau? Sudah dinyatakan Allah dosa kesalahan itu tidak ada pada Nabi. Dan nama Nabi diangkat oleh Allah Ta'ala. Kita pamit itu juga Allah. Kita deh. Dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala, yakin aja kan. Makanya dengan masuknya Ramadan, yakin akan dosa diampuni Allah. Nama kita sudah diangkat oleh Allah. Di mana Tuhan angkat? Disebut umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Jadi pertama dalam pemikiran kita asal kejadian supaya pertama menyukuri nikmat, yang kedua menyukuri nikmat supaya kita jangan sakit hati. Yang kedua jangan kita merasa harap. Dan harap innamal kibriya'u lillah. Yang kedua, apa pemikiran kita? Aku ridhulah Allah. Kita biasanya berulah kampanye aja pasti ada tujuan kan? Atau lantokol ayo cucu betakon molah apa kai molah cekan apa kai mangurung ikam untuk bang Yesus mangurung kucing gitu mangurung ayam. Nah ada tujuannya. Artinya apapun yang kita gawe pasti ada tujuan. Nah, itu juga Allah Ta'ala buat kita. Apa maksud daripada tujuan daripada Allah menciptakan kita? Ama khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya untuk beribadah. Nah, sekarang kita ini diulang oleh Allah, berarti Allah bermaksud dari Allah kita adalah kita disuruh beribadah. Nah disinilah kita berpikir dalam hidup ini nak kayak apa gawian kuna ini supaya mengarah kepada beribadah.
Lalu ibadah pulang. Ibadah itu apakah mesti di mana? Di sejadah aja? Kada. Mesti di masjid aja? Kada. Ibadah itu luas pengertian ibadah. Wa'malu ala makanatikum. Beramallah, berbuatlah oleh kamu atas apa profesi kamu. Makanya ada Rasulullah membagikan ibadah-ibadah, tapi nak sunat itu adalah wajib tahu. Kalau orang itu di rumah bila inyak ada begawi, kada dapat duit, bila inyak ada duit, kada korban badas, maka mulai rumah tulang mencari gawian, berusaha. Kenapa? Karena aku disuruh Tuhan berusaha. Maka turun pada rumah sudah nilai ibadah. Kenapa? Karena mencari bapak menuntut rezeki dikali itu perintah Tuhan. Ibadah ada. Karena itu makan beres. Nang banyak nang bini pulang di rumah nih. Apa ibadah bini nang baik pulang di rumah? Beres kata ada di daripada banyak puasa sunat. Puasa aja nang bini nang ini biar. Kita orang laki abahnya anak orang hari puasa lah. Sunat lah wajib tuh kalau biar karena izin. Nah pegerannya lagi, bah beres ada dia juga nanti masa-masa. Biar itulah bagai kata tu ada, pikir puasa. Nah ya tu bagus darahnya lagi puasa yang hari-hari. Ibadah orang susah banyak puasa, malah kan beres. Nah, mun orang tu banyak mengbesi duit, besi harta. Amas ini digelong aja dia 1,5 kilo, rantai pulang 7,5. Jangan berjalan tunduk aja sih dia sakit dulu. Tangan pulang hipok jari pulang, jarinya apa 20 gram, 9 jari bapak PC. Oh mah berjalan sini, nukar sayur aja sih dia bilang benar. Nah kayak ini gawian. Nah bagus banyak bersedekah, banyak bersedekah itu ibadah. Jangan orang sugih, rumah konon duit banyak, ajak puasa aja terus. Bersedekah ada, tuh lopot yang surat lah. Nang mana orang yang kuat, ada duit, ada banyak juga. Cuma ada aja tak. Cuma awak masih kuat, banyak semua yang sunat. Berduit kada tapi ada, awak kada tapi sihat juga, kada tapi kuat juga, puasa kolera juga, usaha kada banyak juga, rancakin untuk ilmu aja, duduk di ilmu, ngarahkan, paham tak ada kan? Nya kita biar minta maafnya banglah. Umur kita sudah 40 tahun ke atas, duduk di bis ilmu itu pertama dapat pahala, yang kedua daripada dosa, yang ketiga kita melarang istirahat kita dan dipandang malaikat pula. Bangsa bertok paham oleh benar, paham juga rata duduk benar, paham mengunggul ibanya kan ingat lagi. Itu kita umur sudah terbayar. Nang kuat ingatan tuh umur 15, 20, selawi mungkin pernah 60 duduk bis ilmu paling umur sini bujur itu aja bujur mulik jakar mekana bejar nang ini apa kainnya nang begini itu tukangan dulu apa ini kain apa kain nang dibaca orang tadi nang di masjid tadi. Nah aku sini kada paham juga. Presiden dengarkan sini cara mantu aku unggur-unggur benar sambil ngantuk juga aku tidak ada apa-apa. Ini ibadah, bahkan ibadah yang paling konal pahalanya. Julu suka saatan fil ilmi khairun min an tusalliya al faraqati. Duduknya engkau sesaat di majelis ilmu lebih afdal daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Nah ini kita alhamdulillah. Apalagi kita minta maaf guru tuh nang di ilmu
menyampaikan amalan suruh hafal, di hadapan gue nyapal. Nah hafalan nambah hari-hari jalan, nambah hari kalau suruh hafal apa tadi uji sini, guru jangan anu tulisakan guru lah, itu fotokopiakan guru lah aja. Gurunya apa menulisakan fotokopi sini, minggu dulu bagi sini, hari babuannya buat sini dalam kantong, sampai ke minggu dulu sampai di kantong. Ada masalah karena memang sudah kita namanya. Jangan ibarat kasih itu bilang kita ini nonton untal sudah. Jadi kita mau market lagi. Jadi buat aja lagi. Karena kalau kita bapak nah lagi. Nah kita tujuan ibadah. Di mana ibadah? Lihat diri kita. Bila kita perlu dosa. Atau kita cukup juga sudah jaga keluarga. Cuma aku ada usaha kasihan kurang. Orang ada 4 anak dosa. Misalnya warung, di warung ini ada anak buah bertiga, makanan bertiga ini balu-balu pulang, janda-janda pulang, maka janda mati laki pulang, anak berlima yatim pulang, 4 tahun kita. Padahal aku jadi biar aku pada bosan, aku cukup aja dah. Cuma kenapa maka aku turun ke warung jiwa ini? Jika aku siwakan pada terjadi ya sudah. Cuma mengiswakan aku dapat duit, kasihan anak buahku yang sedih begawi. Lalu sedih hakon membuka warung. Anak buah begawi, saya mau jadi balik. Nah, saya orang ini pulang memberikan anak yatim pulang. Selama kita niat menolongi orang dan berusaha, selama itu kita beribadah kepada Allah Taala. Selama itu kita beribadah. Jadi nang sugi-sugi montinya dasar takdir Tuhan bagus berusaha, teruskan berusaha. Tapi ingat, di bawah seorang banyak yang kita berikan usaha dengan usaha kita tadi. Ibadah juga. Kalau basic kawan nebian, ini usahanya luas kan, kontraktor lalu membuka dapur MBG, sangat banyak modalnya membuka itu dia. Mau asik macam-macam, berapa habis bagi iman, apa pula nilaikan usaha, nilai aja Pak, sudah cukup itu aja, usahanya ada, ulun guru aja, jadi membuka MBG ini. Pertama, perlu lihat di sekitar ulun ini banyak bibinian nang ada dalam ongkosi. Ini cara usaha, cara upas ini, nah dengan ada ilmu mudah-mudahan itu hawa begawi. Ada saya diusahakan ya biar nambah gede MBG itu sebenarnya 40 tahun ke bawah. Kada boleh 40 tahun ke atas. Kalau bina membuat membuat pengarangnya uyah 3 kali membuat ini. Kan mentuha mau olah makanan biar buat uyah. Nah ya anak masih nanti ya. Jadi harus tahan. Tapi ujar sini ini nambah atau ada 50, ada 60. Usahakan sini supaya begawi bukan yang tak. Hak persimorose awal begawi. Nah, bagus di dunia dia membantu orang. Mun ada di sini lebihannya kayak apa hendak dilanggarnya saben Jumat makanan di sini. Jadi bila subuh Jumat makanan, itu Pak saya itu jadi parahan sih. Aku ada dari izin gerakan nanti kita bersuara. Labihan pulang, ada labihannya biar berapa sih berapa bulan puasanya dibagi sini ke anakan. Ini langgar sini biar kita bakal anakan beratus apa sini bagi duit sebelum subuh. Nah, jadi artinya kita nih cukup sudah. Seandainya kita ada dosa ada jadi kita. Kenapa maka dosa? Ngenang kurang. Bila aku kadang membuka, orang ada begawi. Dengan adanya aku membuka, orang begawi ibadah. Bahkan ibadah ini luar biasa ya. Kau kenal nilainya? Hati dari kita. Yang kedua, pikirkan diri kita tujuan hidup adalah ibadah. Usahakan segala gawe kita beribadah. Jangan lepas pada ibadah. Ibinian, bemasak, bata tapas,
kena Tuhannya apa jadi koler dan jangan menyosok melihat di koler. Nah, niat apa? Ibadah. Dan ibadah. Ija bila niat ibadah kan himung terunggawe. Tapi bila kan ada tujuan beribadah, karena ada tujuan beribadah, gawe tuyuh, lapar. Begini jam 3 bangun, memasak macam-macam ini macam-macam, enak pulang bersih pun pulang, ibah masakan manggereki pulang, pengelolaan digaraki abahnya pulang digaraki, abahnya digarak pulang, bangun berdua dan bangun. Nah abahnya kesal garaknya berdua bangun. Takon jam berapa aja, jam 6 menit jam 4 selesai. Ada orang ambil atau diambil kesawatannya. Uyuh, tapi kalau nanti ibadah ada uyuhnya. Yang ketiga, kita pikirkan ayat Al-Quran terakhir turun. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian akan satu hari yang hari tersebut kita akan dikembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita diciptakan oleh Allah, tujuan penciptaan adalah ibadah karena kita akan kembali kepada Allah. Pikirkan hidup ini. Banyak Nabi mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, sesuatu yang memisahkan antara orang berkasih-kasihan. Banyak ingat itu. Kenapa? Karena itu pastilah kita, yaitu kematian. Bila kita berpikir, tak pikir, ingat mati, aku ini panjangan mati. Insya Allah 3 dari Allah Ta'ala. Pertama, segera berhenti dari maksiat dan taubat. Takut tanpa dirahatan kamu, takut tanpa dirahatan apa yang maksiat. Karena ingat mati. Yang kedua, akan menyegerakan berbuat taat dan ibadah. Amun aku lambat, ada lomba tarawih 10 malam aja lagi. 10 malam 9 kan? Beda 9 ke 10 kan? 10 9 kira-kira. Kan 20 sudah nih. Karena kita ini 29 kan, kita 30 kan? Baik pasang 29 dia pilih, perbuatannya aja. Nyawa dulu ada perbuatannya. Hari terakhir hari Rabu itu ada apa bisa makan? Kan kita puasa Kamis lah, Kamis selamatan. Ada kawan yang bukannya tenang. Kami makanan, minuman kami. Pak Haji, kita makan kan? Aku puasa. Astagfirullah. Ini dia mau mandi. Kemudian minta maaf, kami minta makanan. Sini pulang ya Pak, karena jiran tetangga juga tak. Pulang Pak, minta maaf Pak Haji kami. Nanti kan Pak Haji sini. Pak Haji kami ini karena terus saja masalah puasa ini kami mengkawan ada di kami mengkate. Kayaknya kita harai bayi yang kita marah hampir 4 pian tak. Harai aja kami 4 pian. Jadi itu urusan. Buat itu pada kawan. Bila kita Sabtu, banyak ada orang Sabtu. Jadi 30 Sabtu. Nah, sedikit lagi. Kata-kata kita nih 20 hari dah, 20 kali tarawih saja. Mun lambat kita menggawe tarawih. Apalagi di akhir-akhir sibuk ini, buka bersama, sibuk ke pasar, sibuk ini. Perayaan tarawih setahun hanya pulang dapat kawan tarawih. Asal kita berpikir hari akan berlalu, akan berakhir kehidupan ini bagi kita. Mumpung diberi Tuhan umur lagi, alhamdulillah. Ya segera berbuat. Maaf di sini. Toko bahari dan usaha akan kemarin. Alhamdulillah jadinya orang pada kurang. Kayak ada orang gabung jadian orang ini berjual tapai. Kan gabutan karena tapai. Mulai bersebida. Sini bahari kabar bersebida nih. Banyak membuat tapai nih. Aku jadi 25 tahun kerja di baju tapai sudah. Dulu bersebida hidup main apa
anu motor. Bahkan kayak bagian kehidupan bagian berkat apa berkat pada jadi 25 tahun aku besi anak kerja apa alhamdulillah anak besi anak 3 jadi laki anak besi 3 nang saiko jadi Pimda nang saiko di rumah sakit kulit nang saiko di Polda untungnya jurang dia kawannya pelakan bapak gawe kayaknya sudah ada di sini sama ya kan beliau tapai ya berupanya saya kau menyebut apa yang di muka Pimda, saya kau menyebut apa yang di muka Polda, saya kau menyebut apa yang di mana masih boleh sama. Nah artinya bersyukur aja tuh ini biarlah abahnya pak pengusaha anaknya pengusaha itu pas saja lah. Abahnya tahun guru anaknya tahun guru pas saja. Abahnya beli apa anaknya beli apa pas saja. Namanya kan bapak, kan bapak. Abahnya putih, mamanya putih, anak putih kan biasa lah. Nah aneh tuh ya, abahnya hiram, mamanya hiram, anak putih di mana boleh kan? Coba, yang ketiga kita pikirkan kita akan mati benar-benar. Mun pacangan mati kita nih apa artinya hidup dunia? Mun kada besar jangan mati. Pikirkan sama perjalanan yang akan kita tembus setelah masa-masa kita kehidupan kita itu lebih jauh lagi kita nih nah, di dalam pertama itu diumpama kita di dalam dunia keluar dari pertama masuk ke dunia nah itu tuh masuk ke bagaikan pertama di pertama berapa jarak lawasnya 9 bulan 9 hari jarang, lebih pada itu dioperasi orang lain. Masuk ke dunia berarti dunia ini bagaikan pertama. Tujuan kita adalah akhirat. Nah, sedangkan tujuan kita nah ini nang lawasnya, maka kita berpikir apa sama aku mati. Melihat nang sugih-sugih pian mati, melihat nang jaga-jaga mati. Melihat nama bungas mati, melihat nama pangkat tinggi mati, nah tuan guru mati. Ayo, al-maut babullah tabla ayat mulai. Satu itu gerbang kita kada kau indah kita. Apalagi lu nyatakan jika kawanan langsung sugi, anak-anak mati ya beda. Bahkan laki mati laki beda biar. Nanti jangan papan tulis dan ada bendera hijau, laki punya papan tulis tinggal lelakian, jarang pembinaan. Pada ulang tu je biarlah dilanggar bacaan, dulu itu gimpang sana nama laki berbeda, sakalinya biar ketiga je nak nama lagi. Banyak lelakian, makanya kita lelakian bila umur 40, 50, 60 ya sudah. Bina banyak lelakian, makanya jangan lebih bina, nampak pembinaan anak-anak dia mulai karirnya negosiasi, mulai memikir, mulai vulkanisir, sampai namin si video sampai bisa rokok berbeda-beda. Gini, berbini dia, maka berbini kan alam di Jakarta berbini. Ini usaha apa? Jadi udah, jadi jangan ini biasa kalau anak ada dia apa jadi beberapa anak namanya anak dulu sampai kami hidup ini dia ada yang berbini. Sudah sudahnya mana kayak misalnya begini ya. Jadi anak itu bersuara ya aku di rumahnya sekarang aja mulai sakit dulu ada begini sudah makan duit. Jujur itu kan tujuan kita apa yang kita samakan. Terakhir apa kita pikirkan sama menjalani sama. Nah ya kita semuanya berjamaah nuntut ilmu, berwirid, baca Quran, bersedekah, ada duit. Entar duit terus bersedekah, kita sedekah aja. Bersedekah, nuntut ilmu, itu pangan kita bawa. Jadi bila kita ingat mati, ingat perjalanan apa yang aku bawa. Sedangkan kematian akan memutuskan segala usaha kita. Sekarang kita diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala. Nah kayak apa caranya supaya aku sugih dari mati? Nah ya namun sumber
berjamaah, berzikir, baca Quran, baca ini sampai isra, banyak isra pulang. Kadang presiden yang Tuhan sini hanya telah ke pasar. Sehanda juhur istirahat pulang, juhur berjamaah pulang. Ada di bersedekah sini kenapa? Jangan sang mati sini, jangan sang mati, jangan sang mati. Berpikir kita jangan mengharap anak buah mamanya Nabi kita. Ya ada biar gitu. Aku jangan pernah mati, jangan kerja. Aku tinggal di alam harta, yang menyam arwahi, yang menyam hauli, yang menyam bokap. Di hadapan nggak ada seorang jawabnya. Kejadian sungkai. Orang tuh besi duit karena yang bersih tamak lah. Mungkin ratusan miliar lebih terdapat. Anak meninggal, bawa siap, bapak dah, bapak anak nih. Nak, abah meninggal. Kajian apa dikubur itu kan 40 hari 40 malam, seharinya 7 orang, saikunya sejuta, berarti 7 juta nih. Tapi kan bapak ya berapa semiliaran kalau mau si ada anak nih 7 juta sehari kali 40 itu makan bang berapa tuh 7 kali apa berapa 28 berarti 240 juta. Tak boleh di sini pernah apa? Apa ya kalau itu ujian kita apa? Nah anaknya kumpul-kumpul saja lagi mah apanya nambah bawa saya itu mati abahnya dikumpulkan atau kamu kayak pacarnya kita deh apa terus kayaknya jadi itu ujian kita kan yang sekarang kadang-kadang sama sekolah nih kita bagi jadi sama seorang kok betongan dan 2 malam dan malam mas buatnya apa juga ya ini bila orang langsung mati dia buatnya ada meliput waktu Isyhadu ala hada min al-hayat. Punya ada cair aja. Makanya kakak tadi bunuh dulu dia bila langsung mati pak kegiatan ada. Kenapa ya? Yang cair. Jadi mempelakar kita dengan sama-sama dengan di pondok mana mengajarkan dia. Saya sanggup berapa? 7 hari aja, 7 malam aja. Apa ujar anak? Kebanyakan duitnya aja. Kebanyakan sehari 7 juta ya, kebanyakan duitnya aja, ayo anak. Padahal abahnya sudah berwasiat, stop. Jadi karena giliran nanti ujung, lapasan gitu. Nanti genap pertama, nanti kedua, pas saja belajar, pas saja, ya, hari pegangan. Ayo, ini satu bukti sih. Kita jangan berharap kita kiri bilang buah jangan berharap. Mau ada di seorang lebih berdahulu. Nah, ada masjid, nah ada pondok, nah ada langgar, bisa cuma mau langgar. Seorang berdahulu. Jangan harapkan. Nah, ini kena waktu apa mati wakapakan, jangan kubur yo kapakannya ya. Kubur aja wah ini di pinggir jalan dijual peranakan. Wakaf kawitan, wakaf cucu, wakaf pakaian, wakaf barang pada Tuhan diambil peranakan kayak kita. Itu kadang kita harapkan. Silakan kita berjimat mendidik anak supaya anak soleh yang mau mendoakan setelah kita mati, tapi kita jangan lepas dari berusaha seorang. Berusaha seorang. Ada duit tak wakaf-wakafan. Jangan, Pak, aku ini ada galang. Ini bisa buat nikah jam aku sudah mati. Bisa benar buatnya jual buatnya belakang motor. Ada kawan kita berharap anak buah bukan kita seorang. Kenapa? Ingat bang, aku ini pajangan mati. Aku ini pajangan mati. Orangnya berduit, ada aja biar duit orangnya. Anak tuh jangan salah belinya, sukses berat aja kepala apa. Ya bulan puasa ini haulnya. Duit tidak. Bahawal kawitan, hitunginya orang dilanggar. Udah baca orang dilanggar nih. Jawabannya paling enggak 7. Bukan ada nasi bungkus talipnya 7 putih. Bacakan bahawal, makanya suara orang ya kada pati makanan, pati bunganya juga aja. Kada, wah ini pati makanannya, daripada doanya. Mbak, menurut aja dia kita baca malah disuruh tahlil, Yasin, Tabarak, Waqiah, tahlil 100 biar keluar nasi talib kan, pemainnya kan nandu di koler orang nafas ini. Nah, jadi mudah-mudahan dengan 4 pemikiran kita ini menjadi modal kita ini bahwa kita akan berakhir. Pertama, apa tadi? Dari kali itu lah. Jadi kita ditutup dari apa kita diciptakan,
dari air yang hina supaya jangan merasa hebat. Untuk apa kita diciptakan? Untuk ibadah, supaya tujuan kita ibadah kepada Allah. Kemana kita akan kembali kepada Allah. Apa yang kita perlukan? Amal ibadah. Nah, oleh karena itu empat ini menjadi bahan pokok pikiran kita agar kita selamat, nyaman, beruntung dunia akhirat. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kasar kita diampuni oleh Allah, dan menjadikan Allah anak dan cucu kita menjadi anak yang soleh dan soleha, cinta dengan ibadah, cinta dengan kebaikan, cinta dengan orang soleh. Mudah-mudahan kita mendapat husnul khatimah, takwa di dunia dengan orang soleh, takwa dengan dia beserta orang soleh, dan mudah-mudahan surga bigari hisab. Ulun minta ampun, minta halal, minta ridha. Al-Fatihah. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى آمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين صلاة الشرع. صلاة الشرع رحمه الله.